Nah, karena tidak ada rutinitas yang dilakukan di dalam sholat itu, ya tidak bisa kita bid'ahkan ini. Tapi ini masuk dalam kategori yang urf, yang baik, yang sah-sah saja kalau ini kita lakukan, karena ada sisi kebaikan yang dapat kita ambil. Nah, di dalam kaidah usuliyah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat. Kita selalu berada dalam lindungan Allah. Di tengah-tengah wabah musibah corona ini, kita hanya bisa bertawakal kepada Allah dari ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah segera angkat. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang tertimpa musibah. Allah lapangkan orang-orang yang berada dalam kesulitan di tengah-tengah wabah ini. Meskipun di tengah-tengah kesulitan ini kita tetap istiqomah. Dalam kajian hukum kita yang saat ini, kita akan mengangkat yang berhubungan dengan kultum. Ada kebiasaan dalam kultum yang ketika tidak ada wabah corona, kita melihat kultum ini selalu diselenggarakan di antara ada yang menyelenggarakannya setelah sholat isya, ada yang menyelenggarakannya setelah sholat tarawih atau setelah sholat qiyamul lail, qiyamul ramadan. Jadi sholat isya berjamaah, ada yang menyelenggarakan kultum setelah itu. Ada yang sholat isya berjamaah, setelah itu kemudian qiyamul ramadan. Di tengah-tengah di antara qiyamul ramadan itu diselipkanlah kultum, baru witir. Nah, ada juga yang sholat isya dulu, kemudian qiyamul ramadan atau tarawih, lalu kemudian sholat witir, baru kultum. Pertanyaan untuk kita, apa hukum dan dasar kultum itu? Bolehkah atau tidak bolehkah? Nah, kita melihat kultum ini apa dulu? Kultum ini kuliah 7 menit. Kultum ini membuat wawasan kita semakin luas. Faham keagamaan kita semakin lebih berkembang, lebih baik. Karena sang penceramah akan menyampaikan hikmah, akan menyampaikan kemaslahatan yang terjadi dalam ibadah puasa. Sehingga ketika ada kebaikan karena dibacakanlah ayat-ayat Allah, diajarkanlah hadis-hadis Rasulullah, diungkapkanlah hikmah-hikmah kebaikan untuk kita melaksanakan ibadah puasa, maka kultum ini tidak ada salahnya. Karena dia menjadi al-urf, menjadi kebiasaan yang baik. Beda ketika di dalamnya tidak diselenggarakan yang baik. Bukankah kita talabul ilmi dengan adanya kultum ini juga baik? Karena ketika kita mendengar kultum, ini kita secara tidak langsung talabul ilmi, menuntut ilmu. Sang ustadz menyampaikan satu hadis, menyampaikan beberapa ayat yang berhubungan dengan ibadah puasa. Dan ini juga menjadi jeda. Sholat isya istirahat, mendengarkan kultum. Setelah itu sholat qiyamul lail, qiyamul ramadan atau tarawih. Ini juga ada jeda kultum. Kan baik. Selama ini tidak berlebihan. Selama ini tidak terlalu lama. Selama ini tidak memberatkan. Selama ini menambah kebaikan. Karena ada ilmu yang didapat. Maka tentunya tidak ada masalah. Tapi ada sebagian kelompok yang membid'ahkan itu. Karena ini tidak masuk dalam hukum, rukun yang harus dilakukan dalam sholat tarawih itu sendiri. Nah, tentunya tidak demikian ya, karena kultum itu kan berada di luar ibadah sholat itu. Kultum ini bukan bagian dari rutinitas yang dilakukan dalam ibadah sholat itu.
Karena sholat kan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, karena tidak ada rutinitas yang dilakukan di dalam sholat itu, ya tidak bisa kita bid'ahkan ini. Tapi ini masuk dalam kategori yang urf, yang baik, yang sah-sah saja kalau ini kita lakukan, karena ada sisi kebaikan yang dapat kita ambil. Nah, di dalam kaidah usuliyah menyebutkan hal yang berhubungan dengan al-urf. Al-urfu wal-'adah. Al-urf atau kebiasaan-kebiasaan. Yurja'u ilaihi fi kulli hukmin. Dia akan dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman pada setiap hukum hakama bihi asyari, di mana syariat sudah menghukuminya. Walam yuhaddu bihaddin, sekalipun tidak ada pada setiap hukum syariat tersebut, dia juga tidak ada batasannya. Jadi nggak ada batasan yang membatasi, tidak ada batasan yang menegasi di situ. Nah, yang dimaksud dalam kaidah ini adalah ketika kaidah itu berbunyi al-hukmu al-urfu wal-'adah yurja'u ilaihi hukmun hakama bihi syari. Ketika hukum yang ada dan itu menjadi bagian dari kebiasaan, menjadi bagian dari uruf yang selalu dilakukan, dan kebiasaan itu ada kebaikan di dalamnya, ada hikmahnya, ada kemaslahatannya, seperti yang kita angkat tadi. Kultum ini ada kebaikannya. Kultum ini menggugah kita untuk semangat mencari ilmu, semangat untuk mendengarkan kebaikan, semangat untuk merubah diri kita agar menjadi orang yang lebih baik. Maka ketika kebiasaan ini adalah baik untuk kita kerjakan, nggak ada yang salah. Selama itu baik. Bukankah menuntut ilmu itu sah-sah dan baik-baik saja? Karena yang disampaikan dalam prosesi kultum itu adalah ilmu. Nah, disinilah sahabat muslim, ketika kita biasa melakukan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu adalah kebaikan yang mendatangkan kemanfaatan untuk kita, maka hukum syariat dalam kaidah usuliyah memperbolehkan itu. Nggak ada yang salah, tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu membid'ahkan, karena itu tidak masuk dalam kategori ibadah. Tapi ini masuk dalam kategori yang lainnya selain ibadah. Seperti menuntut ilmu, seperti kita mencari kebaikan dengan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tapi ketika yang dilakukan ini mendatangkan mudarat. Sebagai contoh, mengikuti kultum atau menyelenggarakan kultum, tapi kultum ini terlalu lama, sampai 1 jam misalnya, atau setengah jam. Nah, ketika kultum yang terlalu lama ini akhirnya membubarkan jamaah sholat tarawih itu sendiri, nah ini namanya tidak mendatangkan kemaslahatan. Dari jamaah ada 50 orang, 100 orang. Tapi begitu yang kultum ini sampai 1 jam, 45 menit. Akhirnya dari 100 atau 50 jamaah tadi tinggal 10 orang. Ya ini namanya tidak mendatangkan kemaslahatan. Karena mungkin terlalu lama, terlalu panjang, atau mungkin terlalu keras. Tema yang disampaikan untuk kultum ini mungkin terlalu keras. Ada yang tidak senang. Nah, disinilah kita melihat kebiasaan baik itu diukur dengan diri kita biasanya melakukannya kayak apa. Karena la yuhaddu bihi syar', nggak ada yang membatasi. Syariat ini, hukum ini tidak dibatasi dengan apa-apa. Tapi dia hanya dibatasi dengan kebiasaan yang biasa dilakukan. Yang uruf itu tadi. Kebiasaan tadi. Al-'adah itu tadi. Adat istiadat yang biasa dia lakukan. Nah, ada beberapa masjid yang ketika tidak ada wabah corona, mereka tetap menyelenggarakan kultum, baik setelah isya, atau setelah tarawih, atau setelah witir. Ada juga masjid yang saat ini tidak melakukan sedemikian rupa.
tapi streaming. Ya, di tengah-tengah wabah corona seperti ini. Nah, ini kembali kepada kita masing-masing. Karena ada kemaslahatan di tengah-tengah menebarnya wabah yang sedemikian rupa, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kita dapat mengganti menuntut ilmu, mencari ilmu, bertadarus, mencari kebaikan untuk apa yang dapat kita lakukan. Mungkin ini waktunya. Bagi bapak-bapak yang biasanya tidak pernah mengimami, sekarang mengimami di rumah. Bapak-bapak yang biasanya menjadi makmum sholat di masjid, di perumahannya, bersama keluarganya, berangkat menggunakan kendaraan anak dan cucunya. Saat kondisi saat ini, dia mengimami di keluarganya bersama di rumahnya. Ajang itulah menjadi ajang pembiasaan diri untuk kita yang baik. Kasih kultum tidak ada masalah. Kasih sedikit wawasan untuk keluarga. Bagaimana anak-anak kita yang baik ini tetap istiqomah ibadahnya. Bagaimana di tengah-tengah musibah ini kita tetap hemat dan tetap semangat untuk melakukan kebaikan. Bagaimana di tengah kesulitan ini kita melihat banyak orang-orang yang sulit. Dikasihlah keluarga ini agar mereka memahami siapa peran itu, peran bapak-bapak, suami-suami, kepala keluarga. Yang biasanya mereka mendengarkan kultum, hari ini mereka mau tidak mau menyampaikan kultum itu. Mari, semangat, latihlah diri kita. Di saat kita tidak bisa mendengar kultum di masjid, di saat kita tidak pernah menjadi penyampai kultum, saat ini kita diminta untuk tetap menyampaikan kultum dengan keluarga kecil kita, dan kita diminta untuk latihan berkultum bersama keluarga kita. Lakukan itu, siapa tahu itu yang melatih kita menjadi orang-orang yang terbaik di antara siapapun yang beriman kepada Allah SWT. Billahi taufiq, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasu minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.